Roots, Roots. Binale Jogja 16, 2021. Indonesia with Oceania. Halo, namaku Diah Retno. Aku adalah seniman yang terlibat di Biennale Jogja 2021. Aku adalah seniman keramik yang banyak berkarya melalui eksperimen material. Di Biennale Jogja tahun ini aku banyak bereksperimen dengan gerabah yang aku temukan di berbagai daerah. Pertama kali aku terlibat di Biennale Jogja sebenarnya bermula dari tahun lalu. Saat itu aku terlibat di Asana Bina Seni. Di sana presentasi dari karyaku adalah mengenai pengolahan tanah limbah. Lalu di tahun ini aku diberi kesempatan lagi untuk melakukan residensi dan menjadi seniman yang terlibat di pameran utama Biennale Jogja. Pada masa residensi terjadi di bulan Juni sampai Juli 2021, lalu aku bertemu dengan komunitas Lakuat Kujawas yang ada di Molo NTT. Komunitas ini adalah komunitas yang bergerak di bidang pengarsipan dan juga concern di pengolahan pangan lokal. Melalui komunitas ini, selama 2 minggu aku melakukan residensi di Molo, dan kita banyak melakukan eksperimen atau pencarian tanah liat yang ada di NTT dan sekitarnya. Misalnya ada di Molo dan beberapa ada kita temukan di Fatumnasi. Dari residensi itu kita membuat semacam workshop kecil-kecilan di Lakuat Kujawas untuk bereksperimen untuk menemukan potensi lokal tanah liat yang ada di sana, apakah bisa digunakan atau tidak. Lalu kita melakukan workshop melalui proses pembentukan, pengeringan hingga pembakaran. Nah, tanah liat di NTT dengan tanah liat yang kutemukan di beberapa daerah lainnya seperti di Pager Jurang, Pundong ataupun di Godean memang karakteristiknya berbeda-beda. Karakteristik tanah liat yang kita temukan di Molo memang lebih sulit untuk diolah, selain juga cuaca di sana sangat dingin dan jarang sekali ada panas, jadinya memang tanah liat yang ada di Molo memang susah kering. Nah, di presentasi karya yang ada di Biennale Jogja ini, aku memadukan 3 tanah liat yang aku bawa dari NTT, juga tanah liat dari Godean dan tanah liat dari Pager Jurang. Masing-masing punya karakteristik, kelebihan dan kekurangan masing-masing. Seperti tanah liat yang aku bawa dari Molo itu warnanya lebih ke warna hijau, juga ada yang keabu-abuan. Dari hipotesisku memang tanah liat tersebut masih berada di ranah earthenware. Namun memang daya plastisnya dan kerekatannya memang lebih rendah daripada tanah liat yang aku gunakan dari Pager Jurang ataupun dari Godean. Di komunitas Lakuat Kujawas sendiri, dari workshop kemarin dan dari proses residensi kemarin, memang di sana juga ada desa gerabah yang bisa ditemukan di sana. Namun memang karena seiring perkembangan zaman, ketertarikan terhadap gerabah di NTT juga mulai menurun. Jadi memang cuman ada 1 desa yang masih membuat gerabah, cuman memang sudah jarang. Dari motif-motif gerabah yang aku temukan di sana, akhirnya juga aku representasikan di dalam karya ini, yaitu dari hipotesisku memang motif-motifnya banyak menggunakan motif-motif segitiga atau zigzag yang aku pikir itu juga datang dari aksara-aksara yang kusajikan. Di dalam karya ini sebenarnya aku mencoba membandingkan beberapa tanah yang aku bawa dari NTT, juga tanah yang biasa ditemukan di daerah sekitar sini seperti Godean atau dari Pager Jurang, Jawa Tengah. Terus memang dari eksperimen itu memang karakternya berbeda-beda. Jadi memang karakter tanah yang aku ambil dari NTT itu memang
nggak plastis, kurang plastis, sulit dibentuk, mudah pecah, dan juga kalau misalnya di dalam karya yang ada di Biennale ini kan aku buat semacam mural itu. Nah, di mural itu memang tanah yang dari NTT itu kayak ngelupas gitu. Jadi memang karakteristik tanahnya itu memang sulit untuk dibuat menjadi keramik atau gerabah. Di karya di Biennale ini aku juga mengambil aksara lota. Nah, dari aksara lota ini kabarnya dari teman-teman dari NTT itu hanya ada tinggal 2 orang tua yang bisa menguasai aksara ini. Jadi memang si aksara ini kalau misalnya dari 2 orang tua itu sudah meninggal, maka bisa jadi pengetahuan itu juga akan hilang. Lalu di sini aku kayak mencoba membuat untuk memperkenalkan, setidaknya memperkenalkan kepada masyarakat yang ada di daerah Jogja dan sekitarnya, atau siapapun yang menonton Biennale Jogja untuk mengetahui, oh ternyata ada aksara lota. Lalu untuk bentuknya sendiri, selain aku membuat pengarsipan yang ada di karya ini, juga aksara, aku juga terinspirasi dari rumah bulat yang ada di NTT dan kebiasaan mereka dalam bermusyawarah. Biasanya pada saat bermusyawarah, pada saat aku di sana, aku selalu melihat budaya mereka itu duduk melingkar, terus menggunakan kursi. Makanya aku mengadaptasi kursi dan bentuk melingkar di dalam karya ini. Untuk keberlangsungan hasil workshop atau setelah workshop dengan komunitas Lakwatku Jawa sendiri, dari kabar terakhir mereka ingin sekali membangun food lab. Lalu dengan adanya workshop kemarin, mereka juga akan membuat semacam tungku dari tanah liat untuk proses pengawetan, proses membuat atau memanggang roti dengan bahan-bahan yang ada di sana dengan memanfaatkan tanah yang kita teliti kemarin. Terima kasih Biennale Jogja atas kesempatannya memberikan saya tempat untuk belajar, telah mengirim saya untuk residensi ke NTT dan menjadikan saya seniman di pameran utama Biennale Jogja. Semoga Biennale Jogja kedepannya bisa lebih baik dan bisa memberikan pengetahuan atau melahirkan pengetahuan baru untuk teman-teman dan masyarakat sekitar. Terima kasih. Roots. Biennale Jogja 16.